Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Syarul Ramadan, ingin berpidato untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika. Dan sebelum kita mulai, saya ingin berterima kasih kepada Bus Asri Samosir selaku dosen pengaku mata kuliah retorika yang telah memberikan tugas ini untuk melatih para mahasiswa soal kepercayaan dirinya. Nah, mula-mula saya ingin bercerita tentang pengalaman saya dalam belajar berpuasa. Jadi waktu sekitar tahun 2003 saya mulai belajar berpuasa ya seperti orang-orang lainnya. Jadi belajar setengah hari yang dimana saya akan berbuka saat azan zuhur datang. Jadi saat azan zuhur selesai, saya akan minta uang kepada ibu saya lalu memberi jajan di depan rumah. Nah, kegiatan belajar puasa ini juga tidak berlangsung sampai 1 bulan atau 30 hari. Jadi di atas 20 hari ke atas biasanya ayah saya akan mendapat bingkisan makanan dan minuman dari pabrik tempat dia bekerja. Jadi menurut saya akan jadi sayang kalau makanan minuman itu saya konsumsi setelah buka, ya karena namanya anak kecil suka biskuit, minuman segala macam kan, selagi ada ya sudah dimakan saja. Nah, tapi untuk puasa rutinnya yang selama 1 hari penuh dan selama 30 hari itu saya lupa detailnya depan. Cuma yang saya ingat dalam waktu kelas 6 SD saya sudah bisa melakukan hal tersebut. Sudah bisa berpuasa selama 30 hari dengan 1 hari penuh setiap harinya. Kecuali waktu 2 SMP karena ada 1-2 kejadian yang membuat saya dalam beberapa hari tidak bisa melakukan puasa. Nah, seorang akan mengalami rintangan yang cukup mungkin kadang menantang saat memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik. Misalnya kita ingin berubah menjadi seseorang yang punya kebiasaan membaca. Nah, kebiasaan baca ini tidak cuma soal memilih buku apa yang kita ingin baca, konten apa yang akan kita nikmati, tapi juga kita kan melatih diri dalam melawan kantuk biasanya kan. Dalam 15 menit baru buka beberapa halaman sudah ngantuk, sudah malas, lebih baik membuka hal lain, menonton video, film dan lain sebagainya. Tapi kalau kita percaya pembaca itu bisa buat kita menjadi lebih baik, akan membuat manfaat kepada hidup kita, tentunya kita tidak boleh menyerah. Kita akan terus mencoba berbagai hal untuk nanti kemudian membaca bukan lagi sesuatu yang memberatkan bagi kita, seakan seperti kebiasaan seperti biasanya, bukan sesuatu yang menjadi beban bagi kita. Mungkin karena ada tugas untuk macam-macam, jadi kita tidak terlalu terbebani karena hal tersebut. Nah, relasi antara cerita tadi yang saya bawakan dan contoh kasus tadi saat membaca itu saling berhubungan, bahwa soal berubah menjadi lebih baik bukanlah hasil yang bisa didapat secara instan. Berubah adalah proses demi proses yang akan kita nikmati, yang akan kita jalani untuk kemudian kita akan mendapat hasilnya. Jadi interpretasi adalah bukan hasil secara instan. Kalau kita langsung instan ya tentu tidak bisa. Bukan hal-hal yang sangat normal lah. Kalau kita misalnya kita membaca 1-2 hari ngantuk, tapi kita mencoba, kita yang berpuasa 1-2 hari kita batal, atau 2 hari kita gagal lagi. Tapi kalau itu dalam proses belajar ya it's okay, tidak apa-apa. Namanya belajar, namanya menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi pada intinya adalah kalau kita yakin pada suatu perubahan yang harus kita tempuh, menyerah bukanlah sesuatu hal yang akan kita ambil. Itu bukan sesuatu yang akan membuat kita enggan untuk lagi berjalan menuju hal yang akan kita tuju. Nah, di akhir video ini saya ingin mengajak teman-teman terutama saya pribadi, mari kita melakukan perubahan untuk mencapai hidup kita lebih baik. Entah menjadi lebih banyak membaca,
rajin beribadah, dan lainnya. Dan juga yang kita harus hiraukan, yang harus kita tidak pedulikan adalah pendapat orang lain yang berpikir, kamu gagal mulu, gagal lagi. Cuma seperti itu tidak akan, kalau kita turuti, tidak akan membuat kita terus berproses menjadi lebih baik. Kita akan stagnan di satu titik yang dimana ya kita akan menjadi seperti ini saja, tidak ada perubahan yang akan kita dapat. Itu yang sudah disampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga ada manfaat yang dapat kita petik, kita peroleh. Selamat pagi, selamat berbahagia, dan selamat memiliki pikiran yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.